Hei, Main. Mengapa kau selalu menyimpan perak kecil di guild? Kenapa tidak dibawa pulang saja semuanya? Tanya Lutz tiba-tiba. Kami sedang dalam perjalanan pulang dari guild dagang setelah meninggalkan kereta. Aku melakukan hal yang sama karena kupikir akan ada gunanya jika kau melakukannya. Tapi, aku selalu berpikir aku akan mengambil semua uang yang aku hasilkan kembali ke rumah. Jadi rasanya seperti aku melakukan hal yang buruk. Menabung adalah gagasan yang jauh bagi rakyat jelata miskin yang nyaris tidak menyentuh hal seperti itu. Paling-paling mereka akan mulai menyimpan sedikit uang saat musim gugur untuk persiapan musim dingin, dan itu jauh berbeda dari mendaftar guild untuk menyimpan uang di sana. Tentu saja apa yang dilakukan orang tua menjadi hal yang wajar bagi anak-anak mereka, dan mereka kebanyakan membawa pulang upah magang mereka untuk membantu keluarga. Aku tabung untuk saat-saat di mana kita perlu investasi dana awal. Apalagi itu sekarang. Dana awal, kata Lutz, memiringkan kepala dengan bingung. Jadi aku mencoba menjelaskannya padanya dengan istilah yang paling sederhana menggunakan pengalaman kami sendiri sebagai contoh. Ingat betapa sulitnya mendapatkan satu paku ketika kita ingin membuat kertas dan tidak memiliki alat, uang, atau bahkan orang dewasa untuk membantu kita. Belum lama ini kami meminta bantuan Otto dan berakhir dengan Beno yang meneriaki kami. Lutz, mengingat itu, mengangguk dengan ekspresi pahit. Kita cukup beruntung karena Beno membeli sampo serbaguna sederhanaku, dan membayar semua tagihan barang-barang yang kita butuhkan. Tetapi kau tahu betapa mahalnya semua alat kita, bukan? Untuk memulai sesuatu yang baru, kau butuh banyak uang. Kuali, kayu, abu, benang, bambu, ya, itu pasti sangat mahal. Karena akhir-akhir ini kami mengunjungi banyak tempat, Lutz menjadi mengerti harga barang-barang yang dijual di toko, tidak hanya berdiri di pasar. Dia memucat saat membayangkan berapa banyak biaya dalam merintis usaha pembuatan kertas kami. Jadi, aku menabung uang untuk jaga-jaga. Beno bilang dia sudah selesai membayarkan barang-barang kita setelah kita menyelesaikan prototip, kan? Jika ingin memperluas proses pembuatan kertas dengan membeli lebih banyak alat, atau jika kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita akan butuh banyak uang. Semuanya membutuhkan uang. Bahkan beralih ke membuat buku akan membutuhkan alat baru. Jadi itu semua untuk masa depan, ya. Aku mengintip Lutz ketika dia membuat ekspresi yang membuatnya tampak seperti agak setuju dan tidak. Dia pasti tidak menyadari bahwa dia memiliki alasan yang jauh lebih mendesak dan penting untuk menabung daripada aku. Pikiran itu pasti melarikan diri darinya. Setelah berpikir beberapa saat, aku mulai berbicara perlahan. Aku sebenarnya tidak ingin mengatakannya, dan aku bahkan tidak ingin memikirkannya. Tapi, jika keluargamu masih tidak mengizinkanmu menjadi pedagang setelah pembaptisanmu, apa yang akan kamu lakukan? Apa kau sudah memikirkan masa depanmu? Setelah mengerutkan wajahnya dengan sedih, Lutz bergumam dengan suara lemah, aku pikir aku akan meminta Beno untuk membiarkanku menjadi magang langsung. Hanya itu yang bisa kau lakukan jika ingin menjadi pedagang. Aku senang kau tidak mengatakan bahwa kau akan menyerah. Aku tersenyum, yang membuat Lutz sedikit menghela nafas lega. Butuh banyak nyali bagi anak seusianya untuk kabur dari rumah, dan aku yakin dia masih berpikir keras dalam menentukan masa depannya. Tapi terlepas dari itu, ia memperjuangkan mimpinya. Dan memperjuangkan mimpinya akan membutuhkan uang, tentu saja. Tapi pikirkanlah, Lutz, setelah kau melarikan diri dari rumah dan menjadi magang langsung, akan ada waktu sebelum kau mendapat gaji pertama, dan kau harus bertahan hidup sampai saat itu dan membeli pakaian magang. Hidupmu akan sangat berbeda tergantung pada apakah kau memiliki uang sendiri, kau dapat melakukan apa saja dengannya. Kepala Lutz terangkat, seolah akhirnya mengerti. Kami melakukan kontak mata dan aku mengangguk. Tidak ada yang salah dengan menabung uang yang kau hasilkan sendiri. Kau mungkin merasa bersalah karena semua orang menggunakan semua gaji mereka untuk bertahan hidup, tetapi kau bahkan belum cukup umur untuk bekerja dan kau telah membawa pulang 13 tembaga besar hanya dalam 5 hari. Kau membawa pulang uang lebih banyak daripada Ralph, dan dia magang, kan? Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Benar, aku menghasilkan lebih dari Ralph, ya, kata Lutz, menyeringai bangga.
Ralph baru memulai pekerjaan magang dan dengan demikian mungkin menerima upah sekitar 8 hingga 10 tembaga besar dalam sebulan, yang jauh lebih sedikit daripada yang kami peroleh. Terima kasih, Main. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku turut senang, kataku sambil tersenyum sebelum Lutz tiba-tiba berbalik dan berjongkok. Apa yang kamu lakukan, Lutz? Aku akan menggendongmu di punggungku. Kau pasti sangat lelah sekarang, kan? Kamu terlihat agak pucat, kata Lutz, membuatku secara refleks menyentuh pipiku. Itu tidak merasa panas, jadi aku belum menderita demam. Aku terlihat pucat, tidak terlalu, tapi besok kita akan bertemu Beno lagi, jadi jangan memaksakan diri. Jangan lupa, Main, pekerjaanku yang paling penting adalah menjagamu tetap sehat. Benar, terima kasih. Memang kami berjalan begitu jauh hari ini sehingga aku merasa lelah. Jika Lutz semakin khawatir, maka aku pasti hampir berada dalam kondisi berbahaya. Aku naik ke punggung Lutz dan dia menggendongku pulang. Aku biasanya menaiki tangga sendiri, tetapi ketika aku mulai jatuh dalam perjalanan ke sana, ia meraih tanganku dan membantuku berdiri. Jujur, tangga terakhir sebelum lantaiku adalah bagian tersulit. Aku pulang, Bu. Oh, halo Lutz, jarang kau datang jauh-jauh ke sini. Apakah Main baik-baik saja? Kami tadi akan menunjukkan jepit rambut pada Beno, tapi kami bertemu dengan Guildmaster dan akhirnya pergi ke tempatnya. Karena dia ingin kita yang mengantarkan jepit rambut itu sendiri, maksudku. Alhasil, Main cukup lelah. Aku mengerti. Terima kasih, Lutz. Kamu membantu kami lebih dari yang kamu tahu, kata ibu sambil meletakkan tembaga tengah ke tangan Lutz. Yang mengingatkanku bahwa aku punya uang sendiri untuk diserahkan. Oh benar, ini Bu, sebelum aku lupa. Main, apa yang kau lakukan? Ibu memucat saat melihat 5 tembaga besar yang kumiliki. Dia membeku di tempat dengan mata terbuka lebar, secara alami tidak menyangka jepit rambut itu seharga uang sebanyak itu. Ini adalah bagian dari apa yang kami dibayar untuk jepit rambut Freida. Bukankah aku menyebutkan bahwa mereka membayar banyak karena tidak ada orang lain yang menjualnya? Memang, tapi aku masih tidak memperkirakan uang sebanyak ini. Maaf Bu, kurasa aku benar-benar tidak boleh memberitahunya bahwa ini kurang dari setengah dari apa yang kita terima, dan bahwa aku menyimpan perak kecil untuk diriku sendiri. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya, Lutz? Ya, Tante Eva. Aku memiliki sebanyak itu sejak aku membantunya membuatnya. Kami membagi upah di tengah jalan, kata Lutz, menunjukkan kepada ibu tembaganya yang besar. Itu sudah cukup baginya untuk mempercayai kami dan dia menghela nafas lega. Ibu, apa kau sama sekali tidak mempercayai putrimu? Juga, Beno menyuruh kami menemuinya besok sore, jadi kami akan pergi ke toko lagi besok. Cobalah buat dia beristirahat sebanyak mungkin. Terima kasih banyak, Lutz. Ibu menutup pintu setelah melihat Lutz pergi, lalu menyuruhku tidur dengan alis sedikit melengkung karena marah. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk tidak memaksakan dirimu? Tapi bagaimanapun juga, kamu pasti menjual jepit rambut itu dengan banyak uang, bukan? Freida kaya dan kami memakai benang mahal, belum lagi kami membuat 2 jepit rambut, bukan hanya 1, dan juga, karena ini adalah waktu sibuk untuk persiapan musim dingin, mereka membayar kami ekstra. Tidak ada orang lain yang akan membayar kita sebanyak ini. Aku mengerti. Kalau begitu mereka perhatian karena sekarang adalah waktu yang sibuk bagi kita. Sepertinya ibuku sekarang membayangkan Freida dan Guildmaster menjadi warga negara kaya yang terhormat yang perhatian bahkan kepada kami orang miskin. Dia mungkin tidak akan pernah bertemu mereka dalam kehidupan nyata, jadi aku merasa tidak perlu menghancurkan mimpinya dengan kenyataan. Ibu, setelah akhirnya berdamai dengan anaknya yang pulang dengan jumlah uang yang menggelikan, meninggalkan kamar tidur untuk mulai menyiapkan makan malam. Sekarang sendirian di kamar tidur, aku menyadari bahwa aku benar-benar telah mendorong diriku cukup jauh, dan mulai tertidur segera setelah aku meletakkan kepala di atas bantal. Aku akhirnya tertidur lelap dan melewatkan makan malam. Ketika bangun, hari sudah pagi. Sejak kami mengunjungi toko Beno di sore hari, aku pada dasarnya terjebak di tempat tidur sampai saat itu.
Mungkin karena aku terlalu banyak berjalan akhir-akhir ini, tubuhku terasa sangat berat dan lesu meskipun aku tidur dengan nyenyak. Jelas bagi semua orang bahwa aku berada di ambang sakit demam, dan bahkan setelah memulai persiapan musim dingin, keluargaku tidak mengizinkanku membantu mereka. Tetaplah di tempat tidur, main. Kau bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Kau mencoba menghasilkan uang lebih dariku, ya, kata ayah sambil memeriksa daun jendela. Ibu dan Tuuli membentangkan dan mengeringkan selimut dan karpet musim dingin. Kamu akan pergi ke tempat Beno hari ini, kan? Kau akan pingsan di tengah perjalanan jika kau tidak beristirahat sekarang. Lagi pula, kamu tidak dapat banyak membantu selama persiapan musim dingin, jadi hemat energimu untuk sesuatu yang berguna. Tak satu pun dari mereka yang akan membiarkanku meninggalkan tempat tidur. Tidak punya pilihan lain, aku meringkuk di bawah selimut dan melihat keluargaku sibuk bekerja. Kupikir setidaknya aku akan sedikit membantu karena aku belajar banyak tentang persiapan musim dingin tahun lalu, tapi tentu saja, terserahlah. Mereka mungkin terlalu protektif karena aku tertidur lelap tepat setelah pulang membawa 5 tembaga besar. Di dalam rumah aku tidak bisa berbuat banyak, tetapi dalam kurun waktu 5 hari aku telah membawa pulang 13 tembaga besar, lalu pingsan dan melewatkan makan malam. Aku bisa membayangkan bahwa mereka menafsirkan itu sebagai aku sendiri yang bekerja terlalu keras. Aku kira itu tidak terlalu jauh dari kebenaran, karena hanya berjalan-jalan saja sudah cukup sulit bagiku. Ketika bel keempat berbunyi, menandakan tengah hari, aku mengenakan pakaian hangat dan pergi dengan tas jinjing. Aku menuruni tangga dan melihat Lutz, yang langsung meringis. Main, kamu tidak terlihat terlalu baik. Mungkin aku harus pergi ke tempat Beno sendiri. Aku pikir itu karena kita sangat sibuk akhir-akhir ini. Tapi tetap saja, Beno bilang dia ingin menentukan harga jepit rambut hari ini, jadi aku harus ikut. Jika hanya benang, kau bisa ke sana sendiri, tetapi aku benar-benar ingin berada di sana ketika memutuskan harganya. Ya, harga sedikit, berlebihan untukku. Aku masih tidak mengerti bagaimana cara kerjanya. Karena Lutz masih tidak tahu semua angka, memutuskan harganya akan terlalu berlebihan untuknya. Pergi ke tempat Beno hari ini adalah hal penting bagiku untuk bernegosiasi dengan Beno tentang harga jepit rambut. Baik, kalau begitu setidaknya. Biarkan aku menggendongmu. Hah, aku tidak bisa membuatmu melakukan itu. Kamu baru saja membawaku pulang kemarin. Aku akan membawa semua benang dalam perjalanan pulang dan itu mungkin akan menghabiskan semua tenaga yang aku miliki. Kau harus menghemat kekuatanmu. Tapi aku berada di tempat tidur sepanjang pagi, aku baik-baik saja. Di saat seperti ini, kamu tidak pernah tahu kapan kamu baik-baik saja. Dan pada saat-saat seperti ini, kamu sangat keras kepala sehingga kamu tidak kenal menyerah. Aku bergumam pada diriku sendiri sambil naik ke punggung Lutz. Aku sendiri hampir sama sekali tidak tumbuh, tetapi rasanya punggung Lutz bahkan lebih besar dari kemarin. Itu sedikit membuat frustrasi bahwa meskipun dia tumbuh jauh lebih banyak daripadaku meskipun memiliki usia yang sama, bahkan setelah memperhitungkan penyakitku. Lutz, apakah main tidak enak badan? Melihat Lutz menggendongku di punggungnya, mata Mark melebar dan dia dengan cepat berjalan ke arah kami. Mark menjadi sensitif terhadap kesehatanku. Aku sebenarnya membuatnya trauma karena pingsan di depannya, dan cukup untuk mengatakan, aku merasa sangat bersalah tentang hal itu. Dia meninggalkan rumah setiap hari dan itu berdampak padanya. Dia mungkin akan berakhir terbaring di tempat tidur untuk sementara waktu mulai malam ini. Jadi kami ingin menyelesaikan bisnis kami di sini sesegera mungkin. Dimengerti. Mark mengangguk sekali dan membimbing kami ke kantor Beno. Tuan, Main dan Lutz sudah tiba. Masuk saja. Mark membuka pintu dengan suara berderit dan masuk bersama kami. Aku telah diberitahu bahwa kesehatan Main buruk sekarang. Akan lebih bijaksana untuk menyelesaikan pertemuan ini sesegera mungkin. Oke, duduklah, kalian berdua. Begitu kami sampai di meja dan duduk, Beno mulai mendiskusikan kerajinan musim dingin kami segera. Dia memberitahu kami harga benang, aku memperkirakan berapa banyak hiasan rambut yang bisa kami buat dengan jumlah benang itu, dan dari situ kami memutuskan harganya. Paman, Beno,
Aku tidak ingin mematok harga jual hiasan rambut ini terlalu tinggi. Kami memakai benang murah dan aku ingin banyak yang membelinya. Aku mengerti perasaanmu, tapi sejak awal aku tidak akan menjualnya dengan harga buruk. Harga pasarnya akan turun karena barang-barang itu akan dipasarkan lebih banyak dan mau tak mau harganya akan murah. Kita akan menghasilkan lebih banyak uang mulai dari yang tinggi dan terus turun. 3 tembaga besar seharusnya bagus. Itu cukup mahal bahkan keluarga aku mampu membelinya jika kami mengencangkan ikat pinggang kami untuk sesaat. Idenya adalah bahwa keluarga miskin akan dapat berpikir untuk meminta sang kakak mewariskannya selama bertahun-tahun, dan lambat laun kami perlahan-lahan akan menurunkan harganya. Sepertinya itu fair. Baik, aku mengangguk dan diskusi beralih ke bagian keuntungan kami. Untuk setiap jepit rambut, setelah dipangkas biaya penanganan dan material, kalian akan mendapatkan 5 tembaga menengah. Itulah sisi kemurah hatianku, karena hanya kalian yang bisa membuatnya dan ini adalah jenis kerajinan baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. 5 tembaga menengah saat kau bermurah hati. Aku tahu kau membebani Freida secara berlebihan. Jika kami bekerja dengan harga awal Beno, kami akan menghasilkan sekitar 5 perak kecil untuk setiap 2 jepit rambut. Itu 100 kali lebih banyak, secara harfiah. Itu adalah harga yang diminta tua bangka itu sendiri, jadi siapa yang peduli? Dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Oke, berapa biasanya harga barang-barang yang dibuat sebagai kerajinan musim dingin? Aku telah membantu Tuuli membuat keranjang musim dingin lalu tetapi tidak pernah dibayar untuk usahaku, jadi aku tidak pernah benar-benar memikirkan berapa harga setiap keranjang. Kami pedagang mengambil biaya penanganan, kemudian bos tukang kayu atau toko jahit mengambil biaya penanganan mereka juga. Jadi biasanya orang yang membuat barang akan mendapatkan 1 tembaga menengah per produk jika beruntung. Biasanya kurang. Kau menghasilkan sedikit lebih banyak karena kita tidak berurusan dengan bos toko manapun, tapi tetap saja. Bahkan tidak sampai 1 tembaga tengah. Bukankah itu terlalu murah? Reaksi langsungku adalah kaget, tapi setelah beberapa saat aku ingat bahwa kerajinan tangan sendiri cukup murah bahkan di Jepang. Tali manik-manik, misalnya, umumnya hanya dihargai 100 yen atau kurang. Dengan pemikiran itu, sebuah produk yang hanya seharga tembaga menengah atau kurang sama sekali bukan sesuatu yang aneh. Dengan 5 tembaga menengah kami telah melakukan misi kami. Mendapat banyak uang dalam waktu singkat dengan usaha minim maksudnya. Biasanya hanya bos toko yang memiliki hak jual beli produk semacam itu. Keuntungan akan banyak berubah tergantung seberapa besar biaya penanganan yang diambil si bos. Apakah kau tidak memiliki pengalaman dengan sesuatu semacam ini? Aku pikir kau melakukannya karena kaulah yang mengangkat membuat jepit rambut sebagai kerajinan musim dinginmu, kata Beno, yang membuatku mengingat kembali kerajinan tahun lalu. Tahun lalu aku membantu kakakku Tuuli dalam membuat kerajinannya. Tetapi aku hanya membuat barang-barang itu tanpa mengetahui berapa harganya, berapa banyak keuntungan yang dihasilkan, atau berapa banyak biaya penanganan yang diambil bos. Aku tidak dibayar apa-apa. Tunggu, ngomong-ngomong, bukankah perlu terdaftar di Guild Dagang untuk menjual barang-barang yang kamu buat? Apakah ibuku terdaftar? Ibuku dulu membawa keranjang kami ke suatu tempat, tapi aku tidak pernah dengar dia mengunjungi Guild Dagang. Dia bahkan tampak tertarik ketika aku menyebutkan pergi ke sana sendiri. Apa? Apakah ibumu mengelola stand pasar? Tidak, dia hanya bekerja di workshop pewarna. Kalau itu yang kamu lakukan mungkin adalah kerajinan yang diberikan oleh tempat kerjanya. Karena bos membayar mereka untuk pekerjaan yang dilakukan, pengrajin itu sendiri tidak perlu mendaftar diri ke guild. Hanya bos yang harus mendaftar dan mereka sendiri yang akan melakukan semua penjualan. Rupanya, kerajinan yang diperintahkan oleh tempat kerja dianggap sebagai bagian dari pekerjaan, jadi para pekerja itu sendiri tidak perlu mendaftarkan diri ke Guild Dagang. Tapi mereka memang harus terdaftar di guild masing-masing yang terkait dengan keahlian mereka. Jadi pada dasarnya, kerajinanku tahun lalu diberikan kepada ibuku oleh tempat kerjanya. Dia menyerahkannya pada Tuuli dan kemudian aku membantunya. Apa yang kamu buat? Aku membuat keranjang seperti ini. Cukup sederhana karena aku tidak punya banyak pengalaman membuatnya,
Tapi aku punya banyak waktu luang untuk dihabiskan, jadi beberapa akhirnya terlihat sangat bagus. Aku mengangkat tas jinjingku dengan bangga dan entah mengapa Beno meringis, menggosok pelipisnya. Lagi-lagi kamu. Apa maksudnya? Lagi-lagi aku. Kau tahu, aku merasa pernah melihatnya meringis seperti ini beberapa kali sebelumnya. Apa mungkin aku melakukan kesalahan lagi? Aku ingat pernah melihat beberapa keranjang mewah di tengah keranjang biasa yang dijual musim semi lalu. Untuk kerajinan, kau akan dibayar berdasarkan kuantitas, bukan kualitas, jadi kebanyakan orang membuat keranjang yang cukup jelek untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin. Yang kau buat sangat menonjol dibandingkan dengan yang lain. Tidak, aku telah berusaha lebih keras karena aku punya waktu dan tuli ingin belajar, tidak pernah menyangka bahkan dalam mimpi terliarku bahwa itu akan menonjol di pasar. Aku pergi jauh-jauh ke workshop untuk menanyakan siapa pembuatnya, tetapi mereka telah mengumpulkan semua keranjang sekaligus dan tidak melacak siapa pekerja yang membuat masing-masing produk. Wah, itu melegakan. Aku, pada kenyataannya, sadar diri akan keanehan diriku sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk berbaur, tetapi aku merasa itu tidak benar-benar berhasil. Orang-orang yang membuat keranjang mereka sendiri secara alami akan berusaha lebih keras, jadi tasmu selalu terngiang di kepalaku, dan aku tidak memiliki tanda untuk bisa menghubungkannya. Kau tahu, semua hal aneh yang kutemui selama setengah tahun terakhir ini kembali padamu, main. Saat memikirkan keranjang mewah, jepit rambut, sampo, dan kertas tanaman, mau tak mau aku memegang kepalaku dengan kesakitan. Beno membuatku sadar bahwa segala hal yang aku lakukan bukanlah ulah seseorang yang mencoba untuk berbaur. Aku merasa sangat canggung sehingga aku tidak bisa tidak memberikan permintaan maaf kecil, maaf. Jangan khawatir tentang itu. Lebih penting lagi, aku tahu bahwa kau memiliki kebiasaan untuk melakukan lebih banyak hal ketika bosan. Dengar baik-baik, saat membuat jepit rambut ini, ikuti desain yang sama dengan yang dulu Tuli gunakan dan jangan mengubahnya. Ini tidak bisa ditawar. Paham? Aku tidak menyangka tas-tas itu menonjol seperti itu dan aku tidak ingin hal yang sama terjadi pada hiasan rambut. Menjaga agar desain tetap identik jelas sepenuhnya bisa menghindari masalah itu. Benar, warnanya akan berbeda, tetapi semuanya akan memiliki desain yang sama. Baiklah, itu memang seharusnya. Oh tunggu, satu hal lagi. Kamu bilang kamu ingin belajar selama musim dingin, kan? Ini, aku akan pinjamkan padamu. Periksalah begitu kau sampai di rumah. Apa itu? Aku mulai melihat kartu kayu yang diberikan Beno padaku, tetapi dia meremas pipiku. Aku bilang lihat setelah kamu pulang. Paham? Ya, kau bisa mengembalikannya setelah demammu turun. Pulanglah secepat mungkin. Lutz, jangan mengalihkan pandangan dari si bodoh ini. Aku merasa dia akan mencoba membaca kartu itu dalam perjalanan pulang dan berakhir dengan kecelakaan. Aku, mengingat saat-saat Urano di mana aku tertabrak mobil karena membaca buku dalam perjalanan pulang dari sekolah, aku pun menutup mulutku dan membuang muka. Mark telah memasukkan benang yang kami pesan ke dalam sebuah kotak, yang dibawa Lutz dalam perjalanan pulang. Kami pergi bersama dengan Mark yang mengawasi, tampak khawatir. Ketika kami meluangkan waktu untuk berjalan perlahan, aku mulai berbicara dengan Lutz tentang sesuatu yang ingin aku diskusikan sebelum aku akhirnya terbaring di tempat tidur. Hei, Lutz, tentang bagian uang jepit rambut kita. Ya, bagian bunga membutuhkan waktu lebih banyak untuk dibuat, jadi apakah kamu baik-baik saja jika aku mengambil 3 dari 5 tembaga tengah? Tentu, sungguh, aku akan baik-baik saja mengambil hanya 1 tembaga. Pembagian 1 dan 4 lebih akurat mencerminkan jumlah pekerjaan yang dilakukan, tetapi alasanku untuk membagi 2 dan 3 diletakkan di tempat lain. Itu akan membuat matematika jauh lebih sulit bagimu, jadi mari kita lanjutkan dengan 2 dan 3. Matematika. Aku pikir kita harus mempekerjakan keluarga kita untuk melakukan pekerjaan ini dengan bayaran 2 tembaga tengah untuk setiap bagian bunga, 1 tembaga tengah untuk setiap bagian pin. Kita bisa membagi 2 tembaga menengah lainnya. Hah, keluarga kita. Lutz terlihat bingung, jadi aku melanjutkan. Mengingat seberapa cepat keluargaku bekerja,
Aku pikir kita hanya bisa membuat sekitar 30 jepit rambut per bulan. Kita tidak ingin banyak pin sisa, jadi aku berpikir tentang bagaimana kau bisa meminta keluargamu untuk membuat 30 pin sebulan dan mengambil biaya penanganan untuk mereka. Kamu ingin aku melakukan ini agar aku bisa menjadi pedagang. Lutz mengerti apa yang aku maksud setelah mengingat bagaimana aku menggambarkan perbedaan antara seorang pekerja dan seorang pedagang. Tepat sekali. Apakah kau tidak ingin mencoba meniru Beno? Kau harus belajar keras selama musim dingin jika kau ingin magangmu berjalan dengan baik, dan itu tidak akan mungkin jika kau menghabiskan seluruh waktumu untuk membuat pin. Meski kau akan mendapat uang lebih banyak jika kau melakukannya. Aku mengerti bahwa tidak enak rasanya mengambil uang dari keluarga, tetapi jika kau tidak mau berbisnis dengan mereka, maka menjadi pedagang akan jauh lebih sulit. Setelah mendengar penjelasanku, Lutz menunduk untuk sesaat, lalu kepalanya terangkat. Aku akan mencobanya. Benangnya mesti disimpan di rumahku, jadi Lutz membawanya menaiki tangga untukku. Keluargaku secara alami terkejut melihat aku pulang dengan membawa benang, dan dengan demikian menghentikan pekerjaan mereka untuk melihatnya. Lutz, ada apa dengan semua benang ini? Ibu, kenapa kamu menanyakan itu pada Lutz dan bukan aku, putrimu? Kesal dengan perbedaan kepercayaan yang ibu rasakan terhadap kami, aku mulai menjelaskan. Ini benang untuk membuat jepit rambut. Beno membelinya untuk kami sehingga kami bisa menjual produk yang sudah jadi padanya. Ini akan menjadi kerajinan musim dinginku, jadi tolong jangan menggunakannya untuk sesuatu yang lain, oke? Terima kasih, Lutz. Ambil ini, jika kau mau. Ibu menyerahkan sebotol kecil selai yang baru dibuat pada Lutz. Dia mengambilnya dengan mata bersinar dan berlari pulang. Aku akan membawanya ke gudang. Kau pergi ke depan dan tidur, main. Ayah membawa keranjang dan mendorongku ke tempat tidur. Setidaknya biarkan aku membasuh tubuhku dulu. Aku kemarin tidak mendapatkan kesempatan dan merasa kotor sejak aku keluar kemarin. Tuuli memanggil, aku baru saja memanaskan air dan aku ingin bersih juga, jadi ayo gantian saling membasuh. Terima kasih, Tuuli. Tuuli dan aku telah saling membasuh selama sekitar 1 tahun. Pada titik ini dia mulai merasa tidak nyaman setelah jika 3 hari tidak mandi. Dia menyiapkan ember air mandi di dekat perapian, bagian terhangat dari rumah kami, dan berbicara bersamaku sambil menyeka dirinya sendiri. Setahun yang lalu kau melakukan banyak hal aneh yang tidak aku mengerti, dan sekarang kau berangkat dan bekerja mencari uang. Aku tidak tahu harus berpikir apa tentang semua ini, sungguh. Apakah kau membuat keranjang lagi tahun ini? Tanyaku pada Tuuli sambil meremas handuk basah di atas ember. Dia memindahkan kepangnya ke samping dan membasuh belakang lehernya sambil menjawab. Pekerjaan kerajinan yang ibu berikan dibayar lebih tinggi daripada pekerjaanku, jadi ya. Aku berencana untuk mulai memotong kayu dan mengupas kulit kayunya. Tunggu apa? Kau tidak harus membuat kerajinan musim dingin. Bukankah itu pekerjaan wajib yang diberikan oleh bos? Aku berpikir dari penjelasan Beno bahwa orang memiliki kuota yang harus mereka penuhi. Aku memiringkan kepalaku dengan bingung dan Tuuli terkikik. Ini hanya pekerjaan sampingan untuk mendapat sedikit uang tambahan. Beberapa orang menerima banyak tambahan dan sisanya sangat sibuk membuat pakaian untuk keluarga mereka sehingga mereka tidak dapat meluangkan waktu, jadi itu tidak wajib atau semacamnya. Oh, oke. Setiap orang berada dalam situasi yang berbeda. Aku berencana untuk meminta bantuan keluargaku setelah mereka menyelesaikan kerajinan mereka, tetapi jika sejak awal tidak ada kerajinan, mungkin Tuuli bisa membantu sejak dini. Aku menatapnya dan tersenyum. Pekerjaanku akan membuat lebih banyak jepit rambut. Aku bisa mendapat 2 tembaga tengah untuk setiap bagian bunga lengkap yang aku buat. Apa? Sungguh, upahnya tinggi. Apa aku juga bisa membuatnya? Ayo kita lakukan bersama. Kataku, membuat Tuuli mulai melompat kegirangan. Mata hijaunya berbinar saat dia berencana membuat banyak bunga dan menghasilkan banyak uang. Hei, main. Apa yang harus aku lakukan untuk bersiap-siap? Beno memberiku banyak benang yang aku butuhkan dan Lutz membuat bagian pin, jadi tidak ada yang pasti. Kita hanya membutuhkan jarum tipis untuk menjahitnya. Itu sangat mudah. Tuuli mulai tertawa,
Tetapi kemudian dia membeku di tempat dan menunjuk ke belakangku, berkedip cepat. Aku berbalik untuk melihat ibu, yang berdiri diam dengan tangan di pipi. Dia sedang berpikir keras tentang sesuatu. Apa aku boleh bergabung dengan kalian berdua setelah menyelesaikan gaun spesialmu? Lutz, ibuku terlihat sangat bersemangat untuk memulainya. Kita mungkin membutuhkan lebih banyak pin.